Shalom, haleluya, halo anak-anakku yang cantik dan ganteng yang ada di rumah masing-masing. Sudah siap dengar cerita firman? Siap. Sekarang kita yel-yel dulu. Philadelphia. Yes, mantap. Puji Tuhan, semua mantap karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bunda sapa dulu. Raffi, bagaimana kabarnya? Sudah sehat? Pasti sudah sehat. Dan Fani, Jo, David, Aurel, Audrey, Rena, Gia, Niki, Brenda, hai, ya puji Tuhan. Novel, apa kabarnya? Ike, Feli, Vander, Polkar, Day, Alfa, apa kabarnya Alfa? Semuanya sehat karena Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman, kita akan satu di dalam doa. Nanti Brenda yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Minggu lalu ada ayat hafalannya dalam Ibrani 11 ayat 1. Ayo Brenda dulu yang menghafal. Nanti sebentar selesai firman akan kita lihat video dari teman-teman yang ada di rumah menghafal Ibrani 11 ayat 1. Silakan Brenda. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, puji akan nama Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus meskipun saat ini secara mata kita tidak lihat langsung Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada. Yes, Tuhan Yesus ada. Dan di pagi hari ini Brenda dan anak-anak yang lain pasti sudah pernah dengar cerita ini, yaitu tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak pintar. Itu semua buka Alkitab ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Di sana Tuhan katakan sebagai perumpamaan hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis. Ya, 10 Brenda. Semua jari kita ada 10, benar tidak? Yang normal rata-rata jari kita ada 10. Di tangan 10, di kaki 10. Sempurna Tuhan ciptakan kita. Betul? Tuhan ciptakan kita sempurna. Dan perumpamaan kerajaan sorga Tuhan katakan seperti 10 orang gadis. 5 yang bijaksana, 5 yang tidak bijaksana. Sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Sama-sama dikatakan dalam firman Tuhan ini membawa apa? Di ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Jadi sama-sama membawa pelita, sama-sama membawa minyak. Tetapi yang membedakan apa? Yang 5 bijaksana membawa minyak cadangan dalam buli-buli, tetapi yang tidak bijaksana tidak membawa. Dan pada saat mereka menanti kedatangannya Tuhan, mereka tertidur. 10 ini gadis tertidur, tetapi 5 yang tidak membawa minyak cadangan dalam buli-buli, mereka semua itu kaget. Di tengah-tengah mereka menanti kedatangan Tuhan, mereka kaget. Dan yang 5 ini yang tidak membawa cadangan minyak mulai melihat pelita mereka mulai redup, dan mereka meminta kepada 5 yang bijaksana lagi. Tetapi mereka katakan, oh tidak, nanti kami pun akan kehabisan minyak. Pergilah kalian membeli. Mereka pergi. Pada saat mereka pergi, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka datang, tetapi terlambat. Di ayatnya yang ke-11 karena dikatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan,
pintu. Pada saat mereka pergi cari minyak, Tuhan datang. Dan Tuhan datang, Tuhan di ayat yang ke-10, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Pintu ditutup. Pintu ditutup. Datanglah yang 5. Mereka ketok-ketok pintu, tok-tok-tok. Pintu tidak dibukakan. Pintu tidak dibukakan. Di ayat 12, jawab Tuhan itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi 5 gadis yang tidak bijaksana, dikatakan Tuhan, dia tidak kenal. Wow, pasti semua sedih. Sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Pada saat mereka lihat pelita mereka redup, mereka mau mencari minyak, Tuhan datang. Dan mereka datang ke pintu, Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Wah, sedih sekali. Seandainya Brenda pergi dan Brenda datang, Bunda sudah tutupkan pintu. Dan Brenda bilang, Bun, Kak. Bunda menyahut dari dalam. Siapa kau? Bunda tidak kenal. Sedih atau ketawa? Sedih, tidak dibukakan pintu. Makanya di ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu di ayat yang ke-13 menjadi ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi anak-anakku di rumah ingat ayat hafalan dari Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Anak-anakku sayang, selama masa ini pandemi virus corona, anak-anak semua bersekolah maupun beribadah di rumah. Semua ada tugas, betul tidak? Semua ada tugas. Baik dari Pak Guru, Ibu Guru di sekolah ada tugas, harus mencatat, harus buat tugas dan sebagainya. Di gereja pun sekolah minggu ada tugas, menghafal atau menyanyi atau buat gambar dan sebagainya. Jangan malas, tetap semangat lakukan semua tugas, baik dari sekolah maupun dari sekolah minggu. Karena kalau tiba-tiba dibilang sekolah di hari Senin atau minggu depan sekolah minggu depan Bunda akan periksa semua tugas dan Bunda akan cek semua video, dan siapa yang paling rajin dapat hadiah. Baru kita kelabakan. Kayak di sekolah, Pak Guru, Ibu Guru bilang, hari Senin sekolah semua harus kasih lihat catatan dan tugas-tugasnya. Kalau malas buat, pasti nilainya akan kurang. Jadi itulah sama dengan cerita di pagi hari ini. 5 gadis yang bijaksana, mereka selalu siap sedia. Mereka semangat, betul tidak? Brenda semangat? Semangat. Mereka tetap semangat, mereka tetap setia. Yang 5 gadis yang tidak bijaksana ini, mereka mulai ogah-ogahan, mulai malas, mulai cuek. Akhirnya Tuhan lihat yang terakhir. Siapa yang tetap setia, yang rajin dapat nilai bagus. Pada saat yang tidak setia, mulai malas, ogah-ogahan, jangan sampai dibilang aku tidak mengenal. Artinya nilainya jelek sekali. Hati-hati. Kayak kita kalau dinilai dapat juara di kelas, Brenda atau David atau Novel peringkat 1 harus dipertahankan, karena naik kelas yang baru harus tetap semangat belajar, rajin terus lakukan apa yang diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu Guru. Begitu pula di sekolah minggu, maka biar juara 1 itu tetap di kelas yang baru. David, Novel atau Ike, Brenda juara 1 terus. Bagaimana semangat anak-anak? Semangat. Yes, semua harus semangat. Dan saat ini kita akan saksikan nanti video dari anak-anak semua yang hafalan minggu kemarin, Ibrani 11 ayat 1. Kita tutup dulu dengan doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami semua, anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan kami sebagai orang tua, tetap setia, tetap bersemangat di dalam kami terus mengiring akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Biarlah segala kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai, dadah. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Halo Bunda, halo Brenda, halo teman-teman semua, selamat malam. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Selamat malam Bunda, selamat malam Unda, selamat malam teman-teman semua. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.